Halo, kembali lagi bersama dengan saya in the web class. Kali ini saya akan menjelaskan tentang metode kedua dalam pengeksekutan sebuah form yang kita sebut sebagai nama post. Oke, di video ini sama seperti video yang kemarin yaitu get, hanya perbedaannya adalah form action di sini. Saya akan coba pindahkan mouse-nya. Oke, form action di sini saya akan menunjukkan kepada alamatnya sama yaitu form.php ya, ini saya salah. Metodenya bukan get tapi adalah post seperti itu. Saya nggak tahu apakah bisa menggunakan huruf kecil, tapi dari semua yang saya baca semua menggunakan kapital. So janganlah merubah kebiasaan daripada programmer, lakukanlah seperti apa adanya. Oke, kalau Anda mau coba silahkan coba sendiri, mungkin post bisa pakai huruf kecil, tapi saya nggak tahu. Jadi sama, ada nama, ada umur, ada alamat, teks area, jenis kelaminnya adalah select option. Input-input ini namanya adalah untuk nama adalah nama, untuk umur adalah umur, untuk alamat adalah alamat, untuk jenis kelamin adalah JK. Nah, perbedaannya adalah jika kita lihat halaman web kita ya sama seperti ini, dan jika kita isi while links umur 26 Jakarta mail ya. Ups, sorry, saya belum membuat buttonnya. Kita akan buat sebentar. Input type submit, value-nya adalah send. Oke, saya akan refresh. Oke, ada send di sini. Saat kita send, dia akan sama. Oke, kenapa saya mengirimkan menggunakan metode post? Oke, ada yang salah tampaknya. Saya akan coba sekali lagi. Ya, saya akan refresh. Form input ada di dalam form, metodenya adalah post, action, method. Oke, bukan method, bukan begini nulisnya. Oke, method, method. Oke, kok saya jadi salah sih nulis method? Ya, method nggak pakai e ya. Method seperti ini aja, saya salah tulis. Bukan metode tapi metode aja. Seperti kita lihat saat kita men-send, URL kita hanyalah bersih form.php seperti layaknya pada action kita. Namun tidak ada dan sama dengan dan tanda tanya di depannya. Ini adalah metode get. Tampaknya seperti sama aja kan, tapi perbedaannya adalah jika di form ini kita mengambil variabel itu, maka kita bisa mengambilnya, tapi bukan melalui URL. Jadi PHP form HTML tersebut mengirimkan nilai tersebut dengan nama post array yang namanya adalah sesuai dengan nama input kita. Nah, untuk mengambilnya kita buat dulu variabel, misalkan nama itu adalah sama dengan get, bedanya sini post tulisannya POST huruf besar ya. Lalu kita tulis post nama. Ingat, nama di sini adalah nama input ini, nama ya. Titik koma jangan lupa. Lalu ada umur, sama metodenya string underscore post, harus ada underscore ya. Mungkin di video sebelumnya saya lupa menjelaskan, harus ada underscore-nya. String underscore post. Umur, lalu ada alamat, string post alamat, lalu untuk yang jenis kelamin ini adalah nama selectnya. Jadi bukan jenis kelamin tapi kita singkat sebagai JK. Oke, kita echo masing-masing atau kita langsung aja ya echo di atas seperti itu.
Bisa nggak ya? Setahu saya bisa. Echo, echo, echo. Oke. Saat kita refresh form ini, maka akan keluar semua. Ya, White Links umur 26, Jakarta M. Ya. Jadi kita bisa kasih line break di sini. Kasih titik sebagai penghubung. Atau untuk bagusnya bisa kita tulis seperti ini. Alamat, jenis kelamin. Yang paling atas adalah nama. Oke, saat kita refresh, maka akan muncul. Nah, jadi berbeda dengan get, dia tidak mengambilnya dari sini. Oleh sebab itu kita tidak bisa men-setnya sebagai URL. Metode post hanya bisa dikirimkan melalui form. Oke, sedangkan metode get bisa kita langsung shortcut, langsung kita tulis di URL-nya. Perbedaan dari get dan post adalah itu. Tapi untuk aplikasinya, biasa post itu digunakan untuk mengirimkan data-data yang banyak. Seperti contohnya, jika pada alamat, saya juga belum pernah coba sih, tapi harusnya tidak bisa ya. Jika saya menggunakan metode get di sini, oke, dan alamat saya tulis banyak, saya akan coba alamat sama dengan get alamat, oke. Karena URL tidak menerima eh karakter enter setahu saya. Jadi kalau saya tulis misalkan Jakarta Timur, koma enter Indonesia. Seperti itu. Ups. Oke, saya send. Alamatnya nggak keluar. Nah, ini kenapa masih muncul? Karena variabel tersebut kita coba tutup aja ya, biar nggak bingung. Oke, kita save. Tampaknya saya belum. Oke, saya refresh dulu. Ya, jadi ini harusnya adalah get. Kita coba lihat. Metode form kita adalah, ya, metode kita adalah get. Oke, kita send. Dia nggak ada enter, ya, jadi sambung karena pada nama di sini white links semua dikirim kan menggunakan, karena metode get ya, jadi semua dikirim. Dan di sini lihat ada karakter aneh, ya, ada persen 2C, persen 0D, persen 0A Indonesia. Saya nggak tahu apakah ini, tapi harusnya ini adalah karakter untuk melakukan sebuah enter. Dan ini juga ada, ya kan. Nah, jadi dia nggak bisa mengirimkan variabel itu. Nah, dengan menggunakan metode get, dengan menggunakan metode post, spesial karakter seperti itu bisa dikirimkan. Jadi kita refresh karena menggunakan metode post, kita tampilkan lagi semua echo, dan ini kita ubah jadi post. Oke, kita save, kita send. Oke, masih nggak nongol. Kenapa ya? Variabel alamat. Let's see. Mungkin kita harus merubah ini menjadi string replace /n, replace-nya dengan br, lalu subjeknya adalah post. Ya, baru bisa. Karena sama seperti ya, intinya kenapa saya menuliskan ini pada karakter beda dengan kode HTML. Pada karakter seperti bahasa pemrograman C atau bahasa pemrograman apalah contohnya, biasanya enter itu dilambangkan dengan /n. Jadi karakter itu ada, cuman nggak dibaca. Dan HTML tidak mengerti karakter itu, maka kita harus mereplace karakter /n ini dengan sebuah
tag break line. Jadi ini adalah function dari PHP string replace. Mungkin saya akan jelaskan nanti fungsi-fungsi pada di PHP, tapi intinya adalah saya mereplace function, saya mereplace karakter daripada variabel alamat yang ada backslash n-nya. Nah, saya akan coba lagi kembali menggunakan metode get, apakah ini bisa atau tidak. Oke, saya sendiri juga belum pernah nyoba-nyoba seperti ini sih. Kita coba metodenya sekarang, kita ubah lagi jadi get. Kita coba back, ya kita refresh, kita send. Oh, ternyata masih bisa, ya. Jadi sebenarnya metode get dan post ini tidak berpengaruh pada spesial karakter. Tapi sepertinya dia nggak bisa ngirimin kode-kode PHP sih harusnya. Jadi kalau Anda mengirimkan menggunakan karakter dolar atau menggunakan karakter eh apa ya? Karakter-karakter pada PHP lah. Harusnya ntar error. Jadi intinya kalau Anda ingin mengirimkan data yang bukan pure string, bukan pure angka, gunakanlah post. Lalu juga jika Anda ingin mengirimkan suatu data yang tidak ingin diketahui oleh orang saat Anda membuka website, Anda gunakan post seperti contohnya username dan password. Atau mungkin ya macam-macam lah, pokoknya intinya variabel-variabel yang Anda perlu kirimkan variabel itu, tapi Anda nggak pengen si pengguna atau klien yang membuka website kita tahu bahwa Anda ingin mengirimkan data itu. Anda menggunakan metode post. Oke, sepertinya itu aja post. Nggak terlalu ribet, nggak terlalu macam-macam. Post tidak bisa di shortcut, jadi sekali lagi harus menggunakan form. Untuk video selanjutnya, berhubung PHP udah terlalu banyak ya, mungkin saya akan mulai membahas lagi tentang JavaScript dan jQuery. Oke, terima kasih.